Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Litaba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar Bapak Ibu sehat selalu dan putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Kali ini kita akan membahas satu materi terkait dengan pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya. Kapan itu diberikan? Yaitu pada saat saya mengisi webinar yang diadakan membahas tentang MPASI ya dengan Bu Bunda Bayi Elia. Kalau nggak salah waktu itu ada banyak sekali pertanyaan, ternyata yang sempat saya jawab pada saat live webinarnya itu hanya beberapa, dan saya menjanjikan untuk menjawabnya semua secara tuntas. Dan kali ini saya berpikir agar semua orang bisa mendengarkan materinya juga tentang seputar pertanyaannya, maka saya buatkan pada Zoom berikut. Jadi ini merupakan topik kita, yaitu tentang anak yang mulai MPASI, kok anakku jadi jarang minum ASI? Nah, ini merupakan topik kita kali ini. Sebelum membahas pertanyaannya, seperti biasa saya mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda, Bapak Ibu yang mungkin saja pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa ya, klik subscribe-nya, like, dan perlu di-share kepada teman-teman yang lain, agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Jadi pertanyaannya begini, dok, anak saya setelah MPASI jadi jarang minum ASI, apakah normal dokter? Makan 2 kali sehari, camilan buah 1 kali sehari, berapa banyak konsumsi air putih untuk bayi yang MPASI? Jadi mungkin ada 3 pertanyaannya yang jadi satu oleh seorang penanya. Ya, kita mulai membahas satu persatu subtopiknya ya. Jadi ketika anak mulai MPASI, memang dia akan mulai jarang minum ASI. Tapi kita harus mengingat bahwa ketika bayi itu netek atau minum ASI, sebenarnya yang dia minum sama seperti biasa, tetapi frekuensinya yang mungkin berkurang. Kenapa demikian? Otomatis nih, karena ketika kita membuat jadwal makan pada bayi kita, tentu yang biasanya dia itu merupakan jadwal netek atau jadwal minum ASI, sekarang kan sudah diganti oleh jadwal makan. Misalnya jam 7 pagi yang biasanya dia netek, ini jadi makan. Jam 10 yang biasanya dia netek, ini camilan. Jam 1 dan seterusnya. Jadi menurut penelitian juga dikatakan demikian. Penelitian mengatakan bahwa pada saat bayi 0-5 bulan itu peak-peaknya atau tinggi-tingginya permintaan atau kebutuhan si bayi akan ASI. Kurang lebih maksimal itu antara mulai 135 cc per kilogram berat badan sampai dengan usianya dia itu 5 bulan sudah menjadi 114 ml per kilogram berat badan. Kurang lebih itu peaknya itu adalah 743 ml per 24 jam. Nah setelah itu, setelah 6 bulan, dia mulai akan berkurang 107 ml per kilogram berat badan atau mulai berkurang 729 dan seterusnya dia akan berkurang ya. Jadi berkurangnya ASI yang diasup oleh si bayi ini lebih karena ada jadwal yang biasanya itu untuk dia netek atau dia minum ASI, sekarang dia jadwalnya kita buat untuk makan, dan itu adalah hal yang normal. Kita ketahui dari 100% kebutuhan kalori bayi itu ketika dia mulai MPASI, maka 30%-nya itu disuplai dari makannya, sedangkan 70%-nya pasti disuplai oleh ASI-nya. Jadi itu untuk yang pertama ya. Nah, untuk makan 2 kali sehari, cemilan buah 1 kali sehari. Jadi makan pada bayi MPASI boleh 2 kali, tapi lebih direkomendasikan 2-3 kali per hari. Dan kita ingat, camilan itu kalau bisa nih, bagusnya adalah camilan-camilan yang mengandung nutrisi yang adekuat juga. Karena
bayi itu kan perutnya kecil, sedangkan kebutuhan kalorinya tinggi. Nah, bagaimana kita membuat suatu nutrisi yang tadi kuat di mana bisa mencukupi kebutuhan si bayi walaupun perutnya kecil. Nah, bagaimana dengan buah? Buah itu sih bagus-bagus aja buat cemilan, tapi kita tahu bahwa buah itu secara nutrisi makro, misalnya proteinnya, karbohidratnya, itu tidaklah lebih tinggi dibandingkan dengan camilan-camilan yang kita buat sendiri. Misalnya di telur orak-arik atau tahu yang direbus-rebus, atau mungkin saja makanan-makanan camilan-camilan lain yang kita buat sendiri. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah pada buah itu terdapat vitamin C yang sebenarnya bisa meningkatkan penyerapan zat besi pada makanan. Itu terjadi kalau mereka ketemu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau mereka nggak ketemu, nah tentu upaya ini tidaklah maksimal. Maka untuk itu sebenarnya paling bagus adalah buah diberikan segera setelah bayi itu makan. Supaya apa? Yang dua alasan tadi ya, terutama untuk meningkatkan penyerapan zat besinya atau penyerapan nutrisi-nutrisi lainnya. Nah, yang ketiga adalah banyak konsumsi air putih pada bayi yang MPASI. Nah, sebenarnya kita harus hati-hati untuk menjawab hal ini ya. Nah, demikian karena perut bayi itu kecil, sedangkan dia harus butuh dengan nutrisi yang adekuat. Kalau misalnya kita isi dia air putih, tentu bayi itu cepat kenyang walaupun dia tidak lapar lagi. Nah, sedangkan tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya. Cara yang bijak sebenarnya adalah pada saat awal-awal MPASI kita berikan air putih hanya untuk membilas kawan-kawannya saja. Ketika dia sebelum dan sesudah dia makan, boleh diberikan kurang lebih 2-4 sendok kecil ya, untuk membuat kawan-kawannya tidak seret gitu ya, sebelum dan sesudah makan. Tetapi kalau misalnya nih Bapak Ibu pengen tahu berapa sih jumlah air putih dalam 24 jam pada anak yang mulai MPASI, yang pertama kita pahami bahwa dalam ASI itu komposisi utamanya adalah air putih ya, lebih dari 90% itu adalah air putih. Menurut American Academy of Pediatrics, kebutuhan air putih pada bayi itu usia 6-12 bulan adalah 4-8 oz per hari, kurang lebih 120-240 cc per 24 jam atau setengah sampai 1 gelas per 24 jam untuk per hari. Sedangkan untuk bayi yang 12-24 bulan itu 8-32 oz per hari atau 240-990 cc atau 1-4 gelas per hari per 24 jam. Tapi ingat, bayi yang ASI, bayi yang susu formula juga komposisi utamanya dari ASI itu adalah air putih. Jadi bijak-bijaklah dalam berikan air putih pada bayi. Jangan sampai mereka itu berat badannya tidak naik optimal karena kebanyakan air putihnya. Tetapi ingat, memang air putih pada bayi itu juga sangat diperlukan untuk kebutuhan daripada cairannya. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang materi kita ini, dan selanjutnya nanti akan saya paparkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk semuanya. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Dadah.